Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tia. Selamat pagi. Ya, saya mengkonfirmasi ulang ya. Jadi kemarin pada hari Senin tanggal 18 November 2024 pukul 12.30 sampai 13.40 saya sudah diberi kesempatan oleh Bu Tia untuk melaksanakan observasi pembelajaran di kelas 3A ya Bu Tia ya. Pada waktu itu pelajarannya IPAS ya. Iya, pelajaran IPAS. Jadi ada beberapa catatan ya Bu Tia ya dari hasil observasi yang saya lakukan. Yang pertama untuk keaktifan siswa. Saya lihat siswanya sudah cukup aktif, jadi secara keseluruhan sudah aktif, tapi masih ada beberapa yang terlihat belum aktif. Kemudian tujuan pembelajaran, saya lihat Bu Tia sudah menyampaikan ya tujuan pembelajaran di awal. Jadi siswa tahu apa yang mau diajarkan pada hari itu, tujuannya apa siswa tahu. Untuk diskusi kelompok, saya lihat siswanya juga aktif juga ya. Jadi ketika diskusi anak-anak ikut gitu. Jadi semua mau ikut diskusi kelompok. Untuk pengelolaan kelas, saya lihat Bu Tia sudah baik ya dalam mengelola kelas, mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, sampai ke kegiatan akhir atau penutup. Begitu juga dengan refleksi di akhir. Nah, ada beberapa catatan ya Bu Tia ya. Jadi saya lihat masih ada anak-anak yang kemampuannya kurang, berarti kan perlu bimbingan khusus. Ada anak juga yang belum aktif ya tadi ya. Secara garis besar memang aktif, tapi masih ada. Jadi antara 1 sampai 5 siswa lah ya yang masih tidak semangat, tidak aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada juga yang kurang percaya diri saya lihat ya. Jadi ketika mereka presentasi di depan, ada yang masih terlihat belum percaya diri, kurang ya. Nah, untuk RPP-nya Bu Tia kemarin RPP berdiferensiasi. Bisa diceritakan Bu Tia untuk topik kita pada hari ini tentang RPP dan pembelajaran yang Bu Tia lakukan? Pembelajaran sebelum saya menggunakan metode ini, mereka lebih banyak, jadi lebih banyak yang tidak aktifnya. Mungkin setelah diobservasi oleh Bu Vera masih ada, mungkin akan kita lanjuti, tapi memang perbandingannya waktu sebelum saya menggunakan ini adalah sebelum saya bagi menjadi 3 kelompok itu, mereka saya gabungkan semua, jadi saya pukul rata. Ternyata mereka banyak tipe, banyak yang ada yang beberapa yang audio, yang ternyata mereka lebih fokus ke visual, atau dengan satu lagi dengan kinestetik. Dan pada akhirnya saya menggunakan metode ini. Akhirnya saya bagi mereka menjadi 3 kelompok, audio, visual, dan kinestetik. Sehingga yang dengan prakteknya pun berbeda, LKPD-nya berbeda. Yang audio saya siapkan materi dengan menggunakan rekaman. Dengan satu pembelajaran yang sama, intinya yaitu pelajaran IPAS dengan materi metamorfosis. Saya siapkan rekaman untuk mereka lagu tentang metamorfosis. Dan yang visual saya siapkan gambar
yang masih termasuk dengan kinestetik, dengan gambar itu dengan metamorfosis, dengan satu lagi dengan metode yang kinestetik. Saya siapkan LKPD-nya yaitu dengan menempel, tapi gambarnya yang dikerjakan mereka tetap satu materi, materinya sama. Jadi, dan saya lihat mereka jauh lebih semangat, walaupun masih ada beberapa. Nah itu mungkin nanti akan saya tindak lanjuti lagi untuk selanjutnya. Berarti pembagian anak tadi sesuai kebutuhannya ya. Bu Tia melakukan di awal, saya lihat kemarin ada asesmen ya. Betul ya? Ya, jadi sebelum pembelajaran berarti asesmen awal dulu. Anak ke auditori, ke visual atau kinestetik. Nah, tadi dari anak-anak yang kurang aktif, rencana tindak lanjut yang akan Bu Tia lakukan ini apa? Ya, jadi kan pasti kita ingin perubahan ya. Tadi sebelum diferensiasi, Bu Tia tidak ada FPP diferensiasi ya. Awalnya FPP semua sama, pembelajaran sama. Kemudian dibuat diferensiasi. Anak terlihat lebih aktif, tapi kan tadi masih ada yang kurang aktif. Saya mau tahu rencana tindak lanjutnya Bu Tia ini seperti apa untuk menangani anak yang kurang ini nih. Rencana tindak lanjut, mungkin pertama saya akan memanggil mereka yang tidak aktif itu, akan dilakukan segitiga restitusi, akan saya tanyakan kenapa mereka tidak aktif, kenapa mereka tidak semangat, atau memang pelajaran yang saya berikan itu menurut mereka tidak menarik, dan akan kita bicarakan harusnya gimana sih nak, atau biar ada solusinya. Entah memang nanti akan saya tambahkan ice breaking biar supaya mereka lebih semangat gitu. Jadi ditanya langsung ya anaknya ya, segitiga restitusi ya. Jadi supaya 100% semuanya aktif ya Bu Tia ya. Saya kira tadi bagus tuh ice breaking, karena kan untuk lebih memancing anak-anak ya semangatnya ya. Jadi setelah pembelajaran belum sampai tuntas, belum sampai ke akhir, ada ice breaking dulu ya. Baik Bu Tia, saya kira cukup untuk observasi, pasca observasi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Tia, semoga sehat selalu.